permasalahan ada hikmahnya. Islam itu penuh cinta. Balik lagi di Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Mau mengingatkan buat yang baru bergabung, Bunda yang di rumah, tema kita pada pagi hari ini apa Bunda Lisa? Ya, karir menaik, menanjak, tapi tak berarang. Bagaimana sih Basikem? Karir menanjak tapi tak berakhlak. Iya, Bunda silakan. Masya Allah Bun. Ya. Bunda. Iya. Inilah yang sangat disedihkan bagi orang tua. Ketika memiliki anak, orang tua paling duluan dalam mendoakan anaknya supaya sukses karirnya, berkah hartanya. Betul apa enggak? Betul. Orang tua yang paling sering angkat tangan, orang tua yang paling banyak sujudnya dalam mendoakan anak. Tiba-tiba anaknya udah jadi, udah bener, udah sukses, melupakan orang tua. Orang tua mana yang nggak sedih? Pasti semua orang tua pasti akan bersedih. Oleh karena itu kita seorang anak harus memiliki satu sifat, jangan pernah kita melupakan jasa orang tua kita. Ya, kita nggak akan pernah bisa membalas apapun yang sudah orang tua berikan kepada kita. Dengan cara apapun nggak akan pernah kita bisa membalasnya. Karena di balik kesuksesan seorang anak pasti ada doa dari orang tua. Jadi nggak pantas banget kalau anak itu lupa sama orang tua kalau dia sukses. Naudzubillah min dzalik ya. Dan pernah juga sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, siapa sih orang yang paling bagus? Siapa sih orang yang paling cakap di dunia ini? Ternyata kata baginda Rasulullah SAW yaitu ahsanuhum khulqan. Yang paling bagus adalah di antara mereka orang yang paling bagus akhlaknya. Terutama akhlaknya kepada kedua orang tua. Bahkan nih Bang, surga itu ada tulisan di depannya. Surga ada tulisan di mana surga diharamkan pada 3 golongan manusia. Jadi orang yang masuk ke dalam surga itu silahkan saja kecuali 3 golongan manusia. Di antaranya yang pertama, di antaranya ini uququl walidain. Anak yang durhaka sama orang tua. Naudzubillah min dzalik. Kalau anak bikin kesel hati orang tua, anak bikin sedih hati orang tua, meskipun tidak berucap, meskipun mungkin tidak mengucapkan kalimat yang kasar, tapi dia punya sifat sombong, naudzubillah min dzalik, maka jauh dia dari pintu surga. Naudzubillah min dzalik. Bunda juga bisa kasih tahu kepada temennya bahwa sampaikan kepada anak bahwa jangan begitu. Mama tuh selalu doa buat kamu. Mama tuh berharap kamu sukses. Jangan ketika kamu sudah sukses, kamu melupakan orang tua. Ingat loh, sukses kamu itu berkat jasa dari kedua orang tua. Betul. Ya. Orang tua mah mau makan ke belum ke mangap, anaknya kita udah mangap duluan. Iya. Dengerin anak. Mana anak? Ya paling kalau orang tua itu paling sering lupa aja, paling sering lupa sedikit seperti dia ngegendong anak. Anak ini siapa namanya? Siapa namanya? Paling suka lupa sedikit. Padahal anaknya sendiri ya Bang? Anaknya sendiri, padahal Bang. dia ngasih nama tapi suka lupa kadang. Wih lucu banget anak siapa sini? Gitu. Tapi nggak apa-apa lah kita maklumin ya Bunda ya. Bun! Ya. Bunda! Iya. Jadi sedih ya kalau ingat orang tua ya Bunda ya. Apalagi saya pernah sedih, pernah saya agak-agak beradu argumen sama orang tua saya karena saya melihat di foto perkawinan orang tua saya tidak ada foto saya. Saya gimana ya Bunda ya? Mana masa anak sendiri nggak diundang sampai kayak gitu. Tapi orang tua saya ngejelasin. Belum ada dong Bang. Kamu belum ada. Masa sih gitu. Iya. Ya udahlah ya, cuma intermezzo sedikit. Bun. Iya. Bunda. Iya. Masih ada yang baper gak? Silakan. Oh. Orang dalam. Damar. Ya Bun, silakan Bun. Silakan. Salah. Damar. Baper nih Bun. Iya. Mau nanya, Iya. saya kan punya saudara. Ya. Giniin dulu Damar. Masih ada message nih. Kumis itu Bang. Enggak dong. Kumis Bang. Kumis. Ya Allah bener lidahnya pendek ke atas. Bapernya orang dalam. Baper nih Bun. Oke, silakan. Saya kan punya saudara. Ya. Nah, saya kerja di suatu perusahaan. Nah perusahaan ini tuh atasan tuh harus, bawahan harus patuh sama atasan. Nah ketika atasan ini berbuat salah,
saudara saya nih yang dikambing hitamkan. Loh, kok bisa gitu? Oh, jadi Iya. zolim lah atasannya nih. Iya, dan saudara saya yang kena sanksi. Kalau kayak gitu gimana tuh, Bun? Gimana ya? Aduh, maksudnya Emang demi karir Iya. mengkambing hitamkan Mengkambing orang. hitamkan Ini apa nih? orang. Ini di peternakan ya? Kambing hitam. Jadi ada Mengorbankan jadinya ya rata-rata di tuh. perusahaan seperti itulah ya. Kalau Iya. umpamanya bawahan ya harus hormat sama Iya, atasan. betul. Tetapi kalau atasan berbuat salah ini mengambing hitamkan Kambing hitamkan. yang Si karyawan. bawahannya gimana nih ya? Mm-mm. Kok nggak langsung kuat daripada diam? Udah. Bun, Ya. Bunda. Iya. Menyikapi atasan yang zolim kepada bawahannya. Ini bukan saja membawa malapetaka untuk bawahan, untuk karyawan maksudnya, tapi bisa jadi Allah cabut keberkahannya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan pemimpin adalah payung Allah di muka bumi, tempat berlindung bagi tiap orang yang terzolimi. Kalau pemimpin itu amanah, adil, wajib buat kita bersyukur. Akan tetapi sebaliknya, apabila si atasan tersebut, pemimpin itu tidak adil, kayak tadi ini kan karyawan malah disuruh jadi kambing hitam. Bilangin sama bos jangan jadi kambing apa? Atasan dikit jadi sapi. Iya. Mahalan ya Mi. Ya, oleh karenanya tidak boleh kita ikuti sejauh si atasan tersebut memerintahkan kepada kezaliman. Tapi selagi atasan itu memerintahkan tentang taat, tentang yang baik-baik, maka wajib kita untuk mematuhi seorang pemimpin. Allah Ta'ala alam. Gitu Bang. Resikonya gimana tuh Bunda ya? Untuk yang dikambing hitamkan dia bisa Iya, bisa jadi karirnya guling. jadi hancur. Iya, jadi Hilang juga guling. kepercayaannya pasti. Iya, jadi Iya. mengorbankan orang lain kan gitu ya Bang ya? Mengorbankan orang Mengorbankan lain. orang lain demi kepentingan pribadi gitu. Bener. Makanya kata Rasul jangan diikutin. Jangan Jadi diikutin. yang namanya bawahan harus menghormati atasan. Tapi udah yang namanya atasan nggak boleh sombong. Karena di Tanah Abang atasan 10.000 3. Iya Bunda ya. Iya. Kadang-kadang malah 10.004 Bang. 10.004. Kalau beli banyak grosiran. Bener. Ayo kakak, mari kakak. Tapi atasannya beda ya Bunda ya. Iya. Bun, Ya. Bunda. Iya. Satu lagi deh sebelum iklan nih. Siapa nih yang baper? Oh Yuk, iya, silakan ya. silakan Bang. Wah, ini Bunda. Bunda muda juga. Bunda ya. Oh, Calon Bunda. Insya Allah. Oh iya, Ben. Tundukkan mata. Canda, calon bunda. Silakan Bunda. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Saya Putri dari Umu Seleha Pinang Ranti. Silakan Putri. Baper nih Bun. Iya. Jadi gini Bun, sahabat saya alhamdulillah baru naik jabatan. Jadi manajer marketing. Gajinya juga naik. Nah, Tapi Bun, sahabat saya cerita kalau kerjaannya itu sekarang jadi sering meeting di luar sama klien. Nah masalahnya kliennya itu suka ngajak meeting di tempat-tempat yang buat sahabat saya nggak nyaman. Aduh, kemana itu? Kayak di seperti kamar di hotel, jembatan sejantung. kayak di kamar hotel, di karaoke gitu. Oh, tempat-tempat yang begitulah pokoknya Iya. Bang. Ya. Nah, Jadi- bosnya juga bilang kayak ya udah ikutin aja maunya klien gitu kan, asal kamu jangan ikut-ikut. Oh. Nah, terus apa nih Bun yang harus sahabat saya lakuin gitu. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini susah nih kalau Iya, umpamanya serba salah ya. ini adalah seorang klien loh. Klien itu adalah raja ibaratnya. Kita harus untuk mendapatkan proyek atau tender tersebut kan kita harus ngobrol sama klien kadang ya. Dan Menarik itu ya. dan itu juga bingung juga karena kalau atasan memerintahkan kamu ke sana ya temenin tamu, Tamu, gitu. bener. Cuma ternyata tempatnya bukan tempat yang semestinya. Heeh. Bingung juga. Langsung dijawab aja deh Bunda. Langsung jawab aja. Langsung aja. Baik. Bahasa Rusia, Bun. Oh iya. Basi kamu. Tapi lain lagi bahasanya banyak juga tuh. Banyak. Iya. Saya kan mempelajari beberapa pepatah bahasa Oh lain. gitu ya. Iya. Baik deh. Bun. Ya. Bunda. Kalau kita pengen mendapatkan hidup yang sejahtera, maka kuncinya satu, carilah keberkahan. Yang namanya berkah itu apa sih? Al-barakatu az-ziyadatu fi kulli khairin. Az-ziyadatul khair. Yang namanya berkah itu adalah bertambah kebaikan-kebaikan. Kita kerja buat cari duit. Kalau duitnya ada di tangan kita, kalau tidak berkah, ini
nanti akhirnya tidak akan membawa kepada kebaikan, tidak akan membawa kepada dekat kepada Allah. Kita kerja mau cari apa? Cari duit. Duit banyak, tidak mendapatkan keberkahan, maka akan sia-sia. Jadi niatkan ketika kita bekerja, bekerjalah dengan ketakwaan kepada Allah. Takwa. Apa sih takwa? Ada 4 kategorinya. Yang pertama, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang pertama, takwa itu khauf minal jalil. Takut sama Allah. Kerja memang kewajibannya mendengarkan, menjalankan perintah dari atasan. Betul. Tapi kalau memang sudah memerintahkan di luar dari syariat, maka yang kita takutin Allah apa atasan? Allah. Allah. Ini yang harus didahulukan. Khauf minal jalil. Takutlah kepada Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil. Mengamalkan apa-apa yang sudah Allah tuntun. Baik di dalam Al-Quran maupun juga di dalam sunnah baginda Rasulullah SAW. Jadi kita menjalankan. Apa tuh diantaranya? Yang halal mana kerjain, yang haram mana jauhin. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihat. Yang halal udah jelas, yang haram juga udah jelas. Jadi pasti tahu yang mana yang benar, yang mana kagak benar. Ini yang kedua, wal amal bitanzil. Yang ketiga, wal qanaah. Ketiga yaitu kita punya sifat qanaah. Jangan mengejar pengen duit banyak, pengen jabatan tinggi, Iya, tapi gajinya besar, bonusnya besar, tapi kita melanggar syariat. Nah ini yang ketiga nih, wal qanaah. Kita punya sifat qanaah, terima aja. Yang penting hartanya, rezekinya halal dan thayyib. Dan yang keempat, yang harus diingat, isti'dad liyaumir rahil. Semua akan ada pertanggungjawabannya. Hidup di dunia sementara. Kalau sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, harta kagak dibawa mati, jabatan juga kagak dibawa mati, tapi yang dibawa adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika diperintah oleh atasan temenin tamu ya, temenin mohon maaf ke tempat yang begitu-begitu Bang, Ya, maksudnya tuh tidak membuat nyaman yang lah. tidak membuat nyaman, apalagi itu ada tempat yang penuh dengan kemaksiatan, maka katakanlah tidak. wallahu alam bisawab. Wih, bundanya seger-seger banget. Jangan takut untuk menolak. Dan Ada pepatah Zimbabwe Utara nih. Nah, Apa itu Bang? dia. Apa Di Bang? Zimbabwe Utara itu agak famous juga ya. Tenggara apa Zimbabwe Utara apa Tenggara gitu ya. Bombolono hipha hiphi. Kerja berdasarkan hati lebih baik daripada kerja berdasarkan kata orang. Coba Bang, ulang Bang, saya mau catat Bang. Bombolono, hip. Bombolono hipha hiphi. Humpa humpa humpa. Jangan kemana-mana ya, tetap di Assalamualaikum Bunda.